Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang kiai, seorang ulama dari Betawi yang dilupakan para warga muslim pribumi. Saya yakin Anda pun baru mendengar ulama ini. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Junaid Al-Batawi yang merupakan ulama di wilayah Betawi atau Jakarta. Beliau adalah guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan beliau juga pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram Mekah Mukarramah. Inilah nama besar beliau. Beliau adalah ulama yang mengajarkan Islam di tanah Betawi, yang menanamkan fondasi-fondasi keimanan, keislaman dan pengajaran di wilayah Betawi, yang membuat majelis-majelis pondok-pondok di wilayah Betawi. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa ulama ini tenggelam? Tetapi yang muncul adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, yang digembar-gemborkan sebagai ulamanya Betawi, yang berdakwah di Betawi, yang membuat majelis-majelis pertama di Betawi, yang menyebarkan Islam pertama di Betawi. Kenapa ini yang muncul? Kenapa ini yang tenar? Kenapa ini yang terekam dalam memori atau pemikiran warga masyarakat Betawi dan seluruh Indonesia? Ternyata jawabannya adalah kelihayan mereka, kepintaran mereka dalam mempromosikan. Siapa mereka itu? Tak lain tak bukan adalah klan Ba'alawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara para habaib Ba'alawi, terutama dalam hal klaim, dalam hal mempromosikan atau membesar-besarkan atau memanipulasi sejarah, itu sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan mereka itu seperti itu. Maka dalam hal sejarah keislaman Betawi pun tidak luput dari rekayasanya, tidak luput dari klaimnya, tidak luput dari bahasa-bahasa hiperbolik mereka. Salah satunya yang tenggelam karena ulah mereka adalah Syekh Junaid Al-Batawi. Digantikan kehebatannya, kemasyhurannya oleh Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Bahkan di dalam sejarah hasil rekaan klan Ba'alawi dikatakan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang inilah yang menentukan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini sudah dibantah, diklarifikasi oleh ahli-ahli sejarah bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Ini adalah kebohongan, bualan-bualan daripada klan Ba'alawi. Maka tugas kita yang berat adalah untuk membersihkan pemikiran warga masyarakat ini, membersihkan sejarah ini, membersihkan cerita-cerita ini dari intervensi atau dari karangan-karangan klan Ba'alawi. Yang kau banggakan sebagai Habib Kuitang pernahkah menjadi imam Masjidil Haram? Orang pertama kali yang menjadi imam Masjidil Haram adalah Syekh Junaid Batawi, yang kemudian dilangsungkan estafetnya oleh Syekh Nawawi Bantani, dan kemudian dilanjutkan oleh Syekh Khotib Minangkabau, ulama kita. Anda lucu, Anda bela-bela. Dari dulu ada strategi. Makanya jangan kaget. Kita jangan kaget kalau dari oknum-oknum klan Ba'alawi mereka tidak mau istilahnya masuk kepada NU pada waktu itu. Nah, kalau sekarang ya kembali lagi kepada fatwanya Ki Fuad Hasyim yang kita tolak ketika ada di website. Saya paham itu dari siber-siber mereka. Mereka mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini ketika mendirikan Nahdlatul Ulama, termasuk para founding father kita mau memproklamirkan
kemerdekaan Indonesia itu tanggalnya atas restu daripada Habib Ali Habsyi Kuitang. Itu saya nyatakan salah besar. Karena Anda harus paham, sejarah-sejarah yang di Indonesia ini sudah berubah drastis melalui Snok tadi itu. Ini ada beberapa keterangan ya mengenai tentang zaman orientalis ke Indonesia. Satu itu. Yang kedua, ketika di Indonesia ada yang mengagungkan Habib Kuitang yang katanya dia ini adalah orang pertama yang mendirikan taklim, metode pengajaran di Indonesia, itu bohong. Anda ini orang Indonesia, tiga ini orang Indonesia, Pak. Kalau begitu kemana perjuangannya Syekh Junaid Batawi? Syekh Junaid Batawi ini lebih duluan daripada dia. Yo, kan ini sampai beliau melahirkan murid-murid hebat seperti Syekh Nawawi. Nah, Syekh Junaid Al-Batawi ini justru orang yang ada di Batavia, walaupun tidak dihiraukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kan begitu. Yang kedua itu, berarti kalau Anda hanya membanggakan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Anda telah khianat dengan ulama kita sendiri. Jauh, secara karamah jauh. Nah ini kan orang membaca di website Bapak, yang seakan-akan yang berhasil mengislamkan Batavia, membuat metode pengajaran taklim ini adalah hasil dari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Salah itu. Jauh-jauh hari sebelum mereka ada di Indonesia, Syekh Junaid itu sudah menjadi ulama besar. Syekh Junaid Betawi ini hampir dilupakan loh di tanahnya, di Batavia. Kalau sekarang Jakarta, orang sibuk-sibuk jarah kok makomnya Kuitang. Loh, ulama kita yang sebenarnya berjuang dilupakan. Dua poinnya. Yang ketiga, Anda ingat, karena Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini dia murid kesayangannya Utsman bin Yahya. Saya punya data nih, bukunya nih, ya. Dan nanti saya akan sampaikan di dalam Risalah Sunnah wal Jamaah apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asy'ari. Karena Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini muridnya Utsman bin Yahya yang diangkat oleh kolonial Belanda di zaman pemerintahan Hindia Belanda menjadi mufti Batavia pada waktu itu. Logikanya, kalau mereka itu benar-benar ingin memakmurkan bangsa Indonesia, kenapa yang diangkat imigran sebagai mufti Batavia? Kenapa bukan ulama-ulama kita? Padahal ulama Syekh Junaid masih ada di situ pada waktu itu. Justru ulama-ulama kita gerak-gerik syiar agamanya diawasi betul. Maka alhamdulillah dengan munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini, semua rekayasa, semua cerita-cerita bisa kita bongkar mulai dari sekarang. Alhamdulillah. Kembali lagi kepada Syekh Junaid Al-Batawi, maka sangat tidak mungkin Habib Ali Al-Habsyi Kuitang adalah orang yang pertama berdakwah di Betawi, orang yang pertama membuat pengajian-pengajian, orang yang pertama menyebarkan Islam. Sangat tidak mungkin, karena Syekh Junaid Al-Batawi ini sudah terlebih dahulu dan merupakan guru daripada ulama-ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa namanya tenggelam sampai saat ini? Pertama, ketika zaman penjajahan Belanda namanya ditenggelamkan karena beliau tidak pro dengan Belanda. Beliau adalah salah satu ulama yang menentang Belanda, bahkan ingin mengadakan perjuangan untuk memerdekakan diri dari kolonial Belanda, sehingga namanya pasti ditenggelamkan oleh Belanda. Berbeda dengan Habaib Ba'alawi, mereka adalah partner orang-orang yang diasuh oleh Belanda, seperti Habib Utsman bin Yahya dan seluruh keluarga Ba'alawi yang didatangkan oleh Belanda untuk mendukung pemerintah kolonial Belanda itu. Jadi karena sejarahnya para Habaib Ba'alawi itu anak emasnya Belanda, maka merekalah yang didahulukan, merekalah yang dilindungi, merekalah yang dimanjakan. Berbeda dengan ulama-ulama Nusantara yang merupakan lawan atau orang-orang yang merintangi Belanda, mengganggu pemerintahan Belanda. Mereka pasti disingkirkan atau paling tidak dikucilkan
atau dihambat perkembangannya. Begitulah sejarahnya kejadian bagaimana kehidupan para habaib Ba'alawi dengan para ulama-ulama Nusantara Wali Songo. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Dan para habaib Ba'alawi ini tidak pernah merasakan bagaimana sengsaranya dijajah. Karena mereka memang orang luar, orang imigran dari Yaman didatangkan untuk menjadi penghias daripada pemerintah kolonial Belanda, menjadi mufti, menjadi perayu-perayu kepada kiai-kiai Nusantara, warga-warga Nusantara agar nurut kepada Belanda. Kenapa dijadikan perayu? Karena oleh Belanda diperkenalkan, inilah keturunan Nabi, kamu harus nurut. Sudah, kalau sudah begitu warga Nusantara menjadi tidak berkutik. Nah, keadaan ini terus berlanjut sehingga pemerintah kolonial Belanda memang menempatkan orang-orang Arab ini, orang Yaman, para habaib ini sebagai kelas kedua, setingkat lebih mulia, lebih tinggi daripada pribumi atau inlander. Sehingga pada perjalanan sejarah selanjutnya mereka terus mendapatkan kenikmatan, fasilitas, kesenangan-kesenangan dari Belanda. Hidupnya tidak lebih buruk daripada inlander pribumi. Maka ini pun berpengaruh kepada cara berpikir, cara bekerja, cara berpolitik pribumi dengan para habaib. Kalau para habaib mereka berpikir enak, aman, nyaman bersama pemerintah, mendukung, dan tidak ada lagi yang perlu dirisaukan dalam kehidupannya. Tetapi pribumi sebaliknya adalah merasa terhina, tersiksa, tertekan, dan harus memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan sesuatu. Maka cara berpikir yang bertentangan inilah yang menjadikan Habib Utsman bin Yahya berbeda dengan ulama-ulama pemberontak, kiai-kiai pemberontak pada peristiwa Geger Cilegon 1888. Kiai-kiai Nusantara sudah pasti tidak pro kepada Belanda dan akan memberontak. Tetapi Habib Utsman bin Yahya dan seluruh habaib adalah pro Belanda dan mengutuk, mencegah, mengharamkan tindakan pemberontakan dari para ulama-ulama Nusantara ini. Itulah sejarah yang harus diingat untuk dijadikan referensi ke masa sekarang. Bagaimana mereka memang tidak sejalan dengan ulama-ulama Nusantara, terkhusus Wali Songo. Bahkan ketika pendirian NU pun mereka ya masing-masing. NU mendirikan untuk pijakan independensi, pijakan konsolidasi perjuangan kemerdekaan. Sementara Rabithah Alawiyah adalah untuk pijakan dukungan kepada kolonial. Sehingga pemberian izin, fasilitas dan lain-lain, RA itu lebih didahulukan ketimbang NU. Maka dalam pendirian NU, karena prinsip dasarnya, garis perjuangannya berbeda, maka ulama-ulama NU tidak pernah bergabung dengan para habaib Yamani ini. Karena mereka anak tiri, sementara Ba'alawi adalah anak emas. Ulama-ulama NU, ulama-ulama Nusantara, Wali Songo dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda, sementara habaib adalah disayang-sayang. Itu sudah tidak bakal ada titik temunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Gus Ubad Aminullah menyatakan bahwa kenapa NU tidak didirikan atau menjadikan markasnya di Jakarta? Karena Jakarta adalah basisnya Habib. Basisnya Habib Utsman bin Yahya, basisnya pemerintah kolonial Belanda. Sehingga kalau didirikan di Jakarta maka akan langsung ditekan, dipersulit, bahkan dibubarkan dengan dukungan Habib Utsman bin Yahya dan para habaib. Sehingga akhirnya didirikanlah NU itu di Surabaya yang relatif aman dari gangguan pemerintah kolonial Belanda, kemudian dari fatwa-fatwa Habib Utsman bin Yahya yang berbahaya. Inilah rahasia di balik pendirian NU yang di Surabaya itu. Dan kenapa tidak melibatkan habaib? Karena memang tidak sewarna, tidak sejalan, tidak sepemikiran, tidak seperjuangan. Anak tiri dengan anak emas. Begitulah.
Jadi cerita-cerita Habib Lutfi tentang keterlibatan Habib dalam pendirian NU itu tidak masuk akal dan secara logika kesejarahan juga tidak bisa diterima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih menurut Gus Ubad Aminullah, itulah kenapa Syekh Junaid Al-Batawi juga ditenggelamkan oleh para habaib, oleh kolonial Belanda, karena pandangan politiknya tidak sejalan, sehingga yang muncul adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Tetapi bagi para warga Nusantara yang mengerti betul perjuangan ulama-ulama Nusantara memerdekakan Indonesia, maka Syekh Junaid Al-Batawi ini adalah orang pribumi yang betul-betul memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, betul-betul berjasa kepada warga Batavia dalam memberikan pencerahan-pencerahan tentang pentingnya memerdekakan diri dari kungkungan penjajahan. Inilah fakta sejarah yang ditutup-tutupi, fakta sejarah yang tidak diketahui oleh warga-warga muslim pribumi, tetapi kemudian yang dimunculkan adalah kegemilangan para habaib Ba'alawi di dalam sejarah pemerintah kolonial Belanda, sejarah kemerdekaan Indonesia, dan sejarah-sejarah hingga seterusnya hingga sekarang. Maka sangat aneh ketika ada pembahasan-pembahasan tentang bersatunya Robitoh Alawiyah dengan NU, mendukungnya, menginisiasi dekatnya Robitoh Alawiyah dan para habaib dengan NU, kemudian gigihnya perjuangan memerdekakan oleh habaib, perjuangan kemerdekaan melawan Belanda, itu secara sejarah tidak nyambung, karena mereka bukanlah pejuang tetapi anak emasnya Belanda. Mungkin ada satu dua yang kasihan kepada pribumi, bisa jadi ada. Dan perlu diketahui bahwa Habib Ali Al-Habsyi Kuitang pun sebenarnya tidak mau ikut NU. Baru pada muktamar ke-13 kalau nggak salah dia mau bergabung dengan NU. Itu pun kalau bahasanya Gus Ubad itu kebacut izin. Karena udah malu, sudah datang dan dalam tanda kutip dikepung oleh kiai-kiai NU. Sehingga sampai sekarang watak-watak itu masih ada dan terpelihara keagungannya, kemuliaannya atas nama keturunan Nabi tersebut. Maka tibalah saatnya sekarang kita untuk berjuang kembali, menata kembali, memerdekakan kembali, meluruskan sejarah, meluruskan doktrin-doktrin yang mengotori sejarah-sejarah ulama di Indonesia dan sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa terus berdakwah, kita bisa terus membersihkan kotoran-kotoran ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.